Baik, permisi Ustadz, mau kemana Anda? Baik, saya mau tanya, ini pertanyaan dari, saya bacakan ya, teman namanya Herfansyah Adius. Permisi Ustadz, saya mau tanya, kalau semisal nggak Jumatan 3 kali, sudah dianggap kafir. Lantas jika wabah corona ini sampai 1 bulan, berarti kita sudah tidak Jumatan 4 kali. Nah itu gimana ya Ustaz? Baik, bagus pertanyaannya. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i. Ya, dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi. Ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat. Nah, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadisnya dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi. Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Ya, taba'a sama dengan khatama. Ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, nanti kalbunya bisa tertutup. Ya, kalau kalbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Awas, hati-hati nih. Hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf, ya, azan jadi komplain, lihat orang salat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya, boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya, saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya, apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya, atau sekarang seperti Istiqlal, kan? Atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan salat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan salat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu. Safar, perjalanan jauh. Ya, karena ada masyaqqah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua masyaqqah, kesulitan dalam perjalanan itu yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat. Kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun dia berangkat, misal saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini. Ya, kemudian saya akan ke Bandung. Macetnya luar biasa. Macet. Saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qashar.
Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qasar pun, kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini misal, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada poin. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah. Dan ke rumah bawa virus misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Jadi carrier, Anda membawa nih. Jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah ini penting difikirkan di dalam konteks ini. Dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, bismillah. Kita lihat lagi, ada pertanyaan lagi yang lain. Nah, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Panji Adi Pranata. Ustaz, di tempat saya bekerja tidak diberlakukan work from home. Jadi kerja dari rumah. Jadi masih masuk kerja setiap hari. Dan saya selalu sholat berjamaah di masjid. Apalagi lokasi masjidnya ada di seberang kantor. Karena saya berpikiran, saya malu sama Allah ketika kita bisa pergi untuk bekerja mengejar duniawi, tetapi untuk pergi ke masjid nggak bisa. Padahal dari segi resiko sama. Ya, makanya saya masih ke masjid sampai dengan saat ini, kecuali memang sudah ada kebijakan untuk work from home. Mohon tanggapan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda sangat baik. Dan tentu bagian pertama, bekerja dari rumah, work from home, sekarang bahkan sudah diperintahkan oleh otoritas di negeri kita, pemerintahan kita, untuk bisa mengatur keseluruhan itu dan memprioritaskan bekerja dari rumah. Jadi kalau sudah diberikan arahan demikian, akan lebih baik kemudian para pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja itu bisa mengikuti instruksi dimaksud dan menyesuaikan dengan keadaan tempat kerjanya. Jadi mungkin yang bekerja di situ memang yang sifatnya memang harus tinggal misalnya di kantor, silahkan. Yang bisa dikerjakan di rumah. Ini saran saya yang pertama. Sehingga memudahkan setiap orang untuk bersinergi mengatasi wabah yang kita maksudkan saat ini, yaitu virus COVID-19. Dalam situasi syariatnya, tentang fikih ibadahnya, sebetulnya begini. Ya, jika di tempat itu, masjid yang tadi Anda sebutkan, seberang kantor, itu kan persimpangan jalan. Ya, jika di wilayah Anda bekerja itu, sudah ada keterangan dari pemerintah setempat. Misal, saya gambarkan sekarang Jakarta misalnya, ya, pusat ekonominya, pusat bisnis, pusat macam-macam di situ, kan sudah diberikan statement. Itu wilayah merah semua. Ya, bahkan MUI lokalnya pun sudah memberikan satu keterangan supaya kegiatan-kegiatan berjamaah, baik sholat berjamaah ataupun sholat Jumatnya, itu kemudian masing-masing menunaikan ibadah penggantinya di rumah. Jadi Jumat diganti zuhur, berjamaah di masjid, ganti jamaah di rumah. Ya, suami ngimami, kesempatan besar, suami ngimami istri, ngimami anak-anak ke bawahnya dan sebagainya. Persilahkan. Nah, itu sudah ada keterangan demikian, karena dikhawatirkan ketika ke masjid, walaupun ada yang terlihat sehat dan sebagainya, karena tidak bisa diprediksi kemana penyebarannya, bisa terjangkit di situ dan membawa virus ke tempat lain. Kalau dalam situasi semacam ini, maka kalaupun Anda diminta perusahaan bekerja tetap di kantor, berlaku hadis yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Yaitu Anda tunaikan di kantor saja. Ya, tidak perlu Anda ke masjid kemudian. Ya, Anda tunaikan di kantor. Kalau ada teman 1-2 orang misalnya Anda bisa berjamaah dengan yang diduga baik, sehat, kuat di situ, silahkan tunaikan di situ. Maka saat Anda tak ke masjid pun karena kebiasaan rutinitas Anda tadi, dapat pahalanya sama dengan ke masjid. Berdasar hadis yang tadi saya sampaikan. Ya, tapi kalau Anda paksakan ke masjid tadi misalnya, dengan pengetahuan yang tadi Anda sampaikan, Anda malu kepada Allah. Sekarang kenapa kita nggak malu mengikuti ya perintah Allah ya, yang melarang kita melalui Rasulnya untuk hadir di tempat yang di situ ada wabah atau kemungkinan terinfeksi sehingga atau terjangkiti sehingga membawa ke teman-teman yang lain dan menyebarkannya tanpa disadari. Nah, maka tunaikan sholatnya di kantor, di ruangan Anda, itu sama nilainya dengan Anda ke
masjid. Ya, berbeda kasus kalau di tempat itu seperti fatwa MUI mengatakan yang di 3 poin B itu, ya, kalau di tempat Anda diduga minimal bahkan tidak ada sama sekali, kan? Maka silahkan hidupkan masjidnya. Dan kalau Anda baca di fatwa itu tidak ada kalimat menutup masjid. Ya, tidak ada kalimat menutup masjid. Jadi bukan penutupan masjid. Ya, tapi membatasi kegiatan yang sifatnya berjamaah di tempat-tempat yang tertentu diduga menyebarnya virus. Jadi kalau tempatnya aman, Anda tinggal di wilayah komplek, kompleknya terisolasi, hanya Anda saja di situ dengan beberapa teman yang lain, warga komplek, diduga tidak ada yang suspek dan sebagainya, silahkan ke masjid hidupkan. Kalau perlu Anda lock dulu, ya, lockdown lokal, di lock yang luar-luar, jangan masuk ke komplek Anda. Anda di situ silahkan kumpul dan hidupkan masjidnya, hidupkan. Kalau kasusnya warga khawatir nih, saya misalnya nggak tahu siapa yang terkena, ya jangan ke masjid, selesai. Ya, sudah, Anda yang khawatir nggak usah ke masjid, Anda di rumah. Iya, tapi dalam situasi yang Anda merasa aman, silahkan Anda hidupkan. Kan sederhana sekali persoalannya. Ya, persoalannya sangat sederhana. Allahu ta'ala a'lam bissawab.